Dari percobaan listrik dinamis pada pertemuan sebelumnya, kita semua bisa menyimpulkan bahwa pada rangkaian listrik dinamis, ya, elektron-elektron atau kita sebut saja muatan listrik, ya, muatan listrik di dalam kabel bergerak dari potensial tinggi, ya, atau kita sebut saja potensial tinggi ini kita sebut saja kutub positif, mengalir ke potensial yang lebih rendah, ya, atau kita sebut saja kutub negatif. Sehingga bisa dikatakan terjadi pergerakan sejumlah muatan listrik, ya, kita namakan sejumlah muatan listrik. Ini simbolnya Q, gitu kan, dalam selang waktu tertentu, ya, katakanlah T, gitu. Nah, yang disebut dengan I atau arus listrik itu ya kecepatan muatan listrik bergerak dalam waktu 1 detik. Dalam waktu 1 detik, 1 detik itu berapa banyak sih muatan listrik yang mengalir gitu ya di dalam kabel. Nah, itu yang disebut dengan arus listrik. Bisa kita tulis ya dalam persamaan I atau simbol untuk arus listrik itu sebanding dengan Q atau jumlah muatan listrik yang bergerak per T atau satuan waktu, ya. So, bisa dikatakan besarnya I, ya, besarnya arus listrik, besar atau kecilnya arus listrik ini sebanding dengan muatan listrik Q yang bergerak dalam selang waktu T. Semakin besar arusnya, maka semakin banyak ya muatan listrik yang bergerak. So, jadi karena keberadaan arus listrik inilah ya barang elektronik di rumah kamu tuh bisa berfungsi. Katakanlah salah satunya itu smartphone atau HP. HP ini dapat nyala terus kalau dia di-charging kan. Di sini ada chargeran. Terlihat kalau inputnya, maksud inputnya itu adalah masukan ya, masukan dari mana? Dari sumber tegangan PLN. Itu maksimumnya 0,2 ampere. Artinya apa? Artinya ya, besar arus maksimum yang dapat ditampung si charger dari sumber tegangan PLN itu sebesar 0,2 ampere. Kalau lebih besar dari itu, bisa kalian simpulkan sendiri. Nah, output atau keluaran tertera 5 volt 1000 mA ya. Jadi keluaran yang dihasilkan charger ini, keluaran yang dialirkan dari charger ini ke HP kalian itu tegangannya 5 volt. Arusnya 1000 mA ya. Besar sekali ya kalau kita lihat angka 1000, tapi jangan terkecoh. Mari kita lihat satuannya. Di sini satuannya apa nih? Miliampere ya. Di mana 1 miliampere itu kalau kita convert atau bagi dalam ampere itu senilai dengan 1/1000 ampere ya, atau 1 kali 10 pangkat negatif 3 ampere. Berarti kalau 1000 miliampere tuh berapa ampere? Ya udah, berarti tinggal 1000 kali 1/1000 ampere ya. Berarti 1000 dibagi 1000 ya, hasilnya berapa? 1 ya. Jadi 1000 mA itu setara atau senilai dengan 1 ampere ya. So, arus listrik yang menuju HP kamu itu 1 ampere. Artinya apa? Artinya terdapat 1 muatan listrik per 1 detik yang mengalir ke HP kamu. Nah, di sini Ibu punya kasus. Suatu HP katanya di-charging selama 5 menit. Ini HP-nya masih HP yang sama dengan chargeran yang di atas ya.
Berapa banyak muatan listrik yang mengalir? Oke, sekarang kita akan kumpulkan informasi yang bisa kita dapatkan dari semak. Informasinya apa saja? Di charging selama 5 menit. Ini menit menunjukkan waktu. Jelas berarti T-nya ini adalah 5 menit, gitu kan? Berapa banyak muatan listrik yang mengalir? Berarti ditanyakannya Q-nya berapa? Oke, ada informasi lain nggak dari semua? Arus listriknya ada ya? Ini kamu makanya input ke output. Yang output tentu saja yang mengalir ke HP kamu kan? Yang udah dikonvert sama si chargeran. Ini berapa? I-nya 1 ampere. Oke, kita dapat waktu ditanyakannya Q. Ya, dan arus listriknya 1 ampere. Jadi berapa nih Q-nya? Langsung saja jawab. Q-nya sama dengan, dari mana nih dapat Q-nya? Ini kan yang ditanyakannya ya. Oke, berarti yang misalnya nih, T sama I. T-nya tinggal kita pindah ruaskan aja ke sini. Kan yang ditanyakannya Q, berarti T-nya gak boleh ada di sini kan? Oke, di sini kalau pindah ke sini jadi kali apa jadi bagi? Jadi kali ya. Di sini kan awalnya di ruas sebelah kanan dia awalnya bagi. Kalau pindah ruas jadi kali, ingat bukan tambah ya. Oke, berarti tinggal I kali T. I kali T. Kit gitu ya. I-nya 1. T-nya oke. Di sini ternyata T-nya satuannya menit. Sedangkan yang diminta ini dalam satuan sekon atau detik. Mau tidak mau 5 menit ini kita ubah ke dalam sekon ya. 1 menit berapa detik? Itu 60 detik ya, 60 sekon. Berarti kalau 5 menit berarti tinggal 5 kali 60 sekon. 5 kali 6 30. Ya, sisanya 0 ini ya, berarti 300 sekon. 1 kali 300. Jadi ada 300 kulom. Ternyata muatan listrik yang mengalir dalam waktu 5 menit ini 300 kulom. Berarti kalau kalian nyerjingnya katakanlah 1 jam, jumlah muatan listrik yang mengalir ke HP kalian juga akan lebih banyak. Ya enggak? Nah, besaran fisika kedua yang akan kita pelajari itu tentang beda potensial atau tegangan listrik. Tegangan listrik inilah, ya, si tegangan listrik inilah yang menyebabkan arus listrik bisa ada. Oke, tanpa ada perbedaan potensial antara kutub positif dan kutub negatif, ya, no fault itu tidak ada beda potensial, elektron-elektronnya tidak bisa bergerak, ya enggak? Kalau tidak bisa bergerak artinya ya arus listriknya juga enggak ada, gitu kan? Berapa sih tegangan listrik yang dialirkan PLN ke rumah-rumah? Biasanya itu sebesar 220 volt. Nah, makanya barang elektronik di rumah kamu pasti spek untuk tegangannya itu tertera 220 volt ya. Coba di sini kalian lihat, di sini ada lemari es merek Panasonic. Di sini untuk tegangannya itu 220 volt. Pasti tidak akan kurang dari 220 volt atau tidak akan lebih dari 220 volt ya. Nggak pernah lebih dari itu. Kalau misal speknya lebih, misalkan speknya itu lebih dari 220 volt, bisa nggak ya kira-kira barang elektroniknya berfungsi ya? Atau misalkan kalau speknya kurang dari 220 volt, mesti gimana tuh? Misalkan HP kalian kan spek tegangannya bukan 220 volt kan, tapi berapa tuh? 5 volt kan? Nah, itu gimana? Terus hubungan antara ya, antara tegangan listrik dan hubungan antara V dan gitu bagaimana sih? Nah, untuk kali ini kalian sudah melakukan percobaan ya, di mana kalian tuh menyalakan lampu dengan jumlah baterai sebagai sumber tegangannya ditambah gitu kan. Jadi awalnya 1 baterai, selanjutnya 2 baterai dan seterusnya. Apa yang terjadi saat batu baterainya kalian tambahkan? Katakanlah persegi yang ada di atas ini adalah
lampu ya. Di sini ada baterai, selanjutnya lampu, ada kabel juga yang warnanya pink ya. Kita akan menambahkan ya baterai pada rangkaian ini. Oke, which means nilai tegangannya nanti akan bertambah ya. Oke, kita coba satu batu baterai. Satu batu baterai itu biasanya senilai berapa ohm? 1 ohm ya. Apa yang terjadi? Oke, ternyata elektronnya mulai bergerak ya. Soalnya ada beda potensial ya antara kutub positif dan negatif. Sehingga menyebabkan elektronnya bergerak dan mulai muncullah arus. Tapi lampu nyalanya belum terlalu shining ya. Oke, kita coba tambah jadi 4 baterai. 4 baterai itu 6 volt ya. Apa yang akan terjadi? Wow. Coba lihat. Lampunya mulai nyala ya. Tentu saja untuk elektronnya akan bergerak lebih cepat. Artinya arusnya juga yang dihasilkan juga lebih besar. Sehingga nyala lampunya juga lebih terang. Ya. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana kalau jumlah batu baterainya kita perbanyak? Tambah 5 batu baterai. Wow. Nyala lampunya semakin terang ya. Kita tambah lagi. Jadi sekian batu baterai. Wah, nyalanya semakin lebih terang lagi. Tapi bohlamnya jadi panas kan? Ya, seperti itu. Nah, artinya apa sih? Artinya, semakin kita perbanyak batu baterainya, atau dengan kata lain, nilai tegangannya kita perbesar, maka arus listriknya di sini terlihat ya, nilai arus listrik ampere meter. Ini ampere meter adalah untuk mengukur arus listrik. Arus listriknya juga semakin besar ya, terbukti dari nyala lampu yang semakin terang ya. Dengan kata lain, tegangan ini sebanding dengan arus listrik. Atau secara simbol, V ini, tegangan listrik ini sebanding dengan arus listrik. Semakin banyak tegangannya, arus listrik yang dihasilkannya semakin besar. Nah, selain itu, kita juga mengenal besaran fisika lain yang disebut dengan hambatan, ya. Simbolnya R, 1 ohm. Dalam setiap pergerakan, ya, pasti ada hambatan. Kalian bergerak maju ke depan alias hidup, pasti banyak rintangannya, banyak hambatannya. Nggak selamanya mulus, bebas hambatan kan? Sama juga dengan pergerakan elektron dalam kabel ya, yang bergerak dari gardu PN ke rumah kamu. Ya. Secara mikroskopik, saat V bertambah, ya, arus listriknya juga kan bertambah. Sehingga elektron atau muatan listriknya juga bergerak lebih cepat. Bayangkan elektron-elektron ini seperti halnya mobil yang ada di jalan gitu kan. Kalau mobil-mobil itu bergerak dengan cepat gitu ya, cepat sekali semuanya bergerak cepat, apa yang terjadi? Pasti akan muncul tabrakan bertubi-tubi gitu ya, entah itu sesama mobil atau mobil misalkan dengan pelang jalan gitu kan. Sama juga dengan elektron, kalau misalkan semakin cepat, dia akan bertabrakan dengan ion metal filamen atau ion metal kabel ya. Nah, akibat tabrakan ini kan suhu jadi naik. Ya, kalau suatu ditabrakan sesuatu pasti akan muncul energi panas kan ya. Nah, oleh karena suhu naik ini, karena terjadi tabrakan ini, elektron akan susah bergerak ya. Elektron lain yang awalnya dia bergerak cepat akan susah bergerak ya. Sama aja misalkan kalau terjadi tabrakan beruntun ya, mobil yang awalnya dia bergerak cepat, mobil yang awalnya bergerak cepat akan terhambat jalannya karena akibat ada tabrakan, ya kan? Akibatnya arus listriknya akan turun. Dengan kata lain, ya, semakin V-nya bertambah, ya, semakin tegangannya bertambah, semakin batu baterainya kita tambah, itu nilai hambatannya juga akan semakin bertambah, ya, seperti itu. Nah, dari dua pernyataan ya yang kita simpulkan dari pengamatan, bahwasanya tegangan sebanding dengan arus listrik dan bahwasanya tegangan sebanding dengan
hambatan bisa kita peroleh ya persamaan dari hukum ya, bahwasanya V ya menurut si itu V ini pengamatannya si ya sebanding dengan I kali R ya, di mana V ini adalah tegangan atau beda potensial, satunya volt. Ini adalah arus listrik A dan R adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Secara mikroskopik ya, nilai R ini ada perubahan gitu kan, sedikit saja, tapi secara garis besar nilainya tidak terlalu berubah banyak gitu. Misal ya, bohlam lampu kalian nilai hambatannya tidak akan terlalu banyak berubah ya. Kecuali jika filamen di dalam bohlam itu kalian ganti, misalkan yang awalnya asalnya filamennya kuningan, kalian ubah jadi tembaga. Nah, itu akan berpengaruh sekali ya. Kita akan bahas besar dan kecilnya hambatan ini pada video berikutnya. Masih mengenai hukum Ohm ya. Jika kita ubah persamaan V sama dengan I kali R ini ke dalam grafik V terhadap I, bagaimana caranya? Ya, pada KPD kalian sudah mengerjakan ya, dan saya kasih satu tabel pengamatan. Seperti ini tabel pengamatannya. Nah, saat kita menggunakan satu baterai, ya, di mana nilainya itu 1,5 volt, apa yang terjadi pada arusnya? Berapa nilai arusnya? Berapa nilai current-nya? Kalau bahasa Inggrisnya arus itu current. Current-nya berapa gitu kan? Seperti itu. Kalau 1,5 volt itu berapa sih arus listrik yang dihasilkannya? Ternyata arus listrik yang dihasilkannya itu sebesar 3 mA atau 3 mili ampere. Ya. Kita tulis di sini ketika tegangannya 1,5 volt, arus yang dihasilkannya 3 mili ampere. Oke, kita tuliskan pada grafiknya. 1,5 volt tegangan menghasilkan arus 3 mili ampere. Sekarang kita akan gambarkan ya garis yang lurus sejajar dengan sumbu Y ya, atau sejajar dengan sumbu V di sini. Sumbu V. Nah, sekarang kita tarik garis dari sini ke sini ya, sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y. Kasih deh titik di sini. Selanjutnya, untuk tegangan 3 volt alias ketika batu baterainya kita tambah menjadi 2 batu baterai, berapa sih besar arus listriknya? Oke, besar arusnya itu ternyata tentu saja akan makin bertambah ya, 6 mili ampere. Ya, 6 mili ampere sebesar 6 mili ampere. Kita tuliskan ya tegangannya 3 volt ini menghasilkan arus sebanyak 6 mili ampere. Oke. Dengan cara yang sama seperti tadi ya, bisa kalian praktekkan di simulasi percobaan hukum Ohm. Kita memperoleh data seperti ini ya. Jadi semakin besar tegangannya, arusnya juga semakin naik gitu kan. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan tarik garis dari sini, dari 0,0 sampai ke akhir ya. Sini muncul ya kurva lurus gitu ya, garis lurus ya, garis linear ya. Kalau dalam matematik ini garis lurus linear seperti ini, Y sama dengan Mx gitu ya, di mana M di sini adalah nilai kemiringannya ya, selalu tetap nilainya. Kalau kita analogikan ya dengan V dan I, kan ini kita ganti ya, Y-nya dengan V, X-nya dengan I. Maka ini akan setara seperti ini ya. V sama dengan R ya, di mana R ini adalah nilai hambatan, kemiringan dari si grafiknya dikali I gitu kan. Nah, dari grafik ini kita bisa mendapatkan nilai dari hambatan ya. Gimana caranya? Caranya ya kita akan cari nilai kemiringannya, nilai gradiennya ya. Gimana cara mencari gradien? Kalau dalam matematika kan untuk mendapat M ini ya dibagi X ya. Sama ya, di sini juga untuk mendapatkan nilai R itu adalah tegangan dibagi dengan arus, V dibagi dengan I gitu ya.
sebetulnya gradiennya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, yang Ibu akan cari di sini gradiennya. Oke. Oke, R itu adalah delta V, ya, atau perubahan V, maksudnya V akhirnya ini 3, ini akhir dikurangi V awal gitu ya, per delta I, atau perubahan arus listrik. Ini arus akhir yang 6 mA ya, dikurangi nanti 3 mA. Oke, delta V dulu, berarti ini tegangan akhirnya berapa nih? Yang ini akhirnya di sini ya. Ini tuh 3 gitu ya. Dikurangi ini ya. Dikurangi 1,5 gitu kan. Per ya. Ini I akhirnya berapa? 6 mA gitu ya. 6 mA dikurangi 3 mA. 3 dikurangi 1,5 itu 1,5 volt ya. Per 6 dikurangi 3 itu 3 mA. Nah, ini jangan langsung asal bagi saja. Ingat di sini satuannya masih dalam bentuk miliampere ya. Yang 3 miliampere ini kita ubah ke dalam ampere. Berapa ampere sih 3 miliampere? Masih ingat nggak? 1 miliampere itu kan ya, 1 mA itu kan 10 pangkat negatif 3 ya enggak? 10 pangkat negatif 3 ampere. Berarti kalau 3 miliampere ya berarti 3 kali 10 pangkat negatif 3. Oke. Berarti yang ini juga 1,5 volt ya per ya 3 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, ampere ya. Biar adil, yang ini yang di atas kita ubah juga ke dalam bentuk mata silnya biar nanti mudah gitu ya, supaya kita membaginya tanpa kalkulator. 1,5 itu waktu itu dalam bentuk mata silnya itu 15 ya kali 10 pangkat negatif 1 ya kan. Soalnya kalau 15 dibagi 10 itu kan 1,5 ya kan. Berarti 15 per 10 pangkat 1 itu 1,5. Berarti 1,5 itu 15 kali 10 pangkat negatif 1. Ingat kalau 10 pangkat 1 kita pindahkan ke atas ini jadi negatif kan. Jadi 10 pangkat negatif 1 seperti ini. Per 3 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, caranya gimana membaginya? Yang sejenis kita bagikan dulu. 15 bagi 3. 5. Nah, yang ini caranya gimana nih? Masih ingat nggak? Kalau A pangkat X per A pangkat Y itu akan sama dengan angka itu sendiri ya, pangkatnya tinggal dikurang. Berarti ini juga sama ya, 10 pangkat min 1 ya per 10 pangkat min 3 itu berapa? Itu 10 pangkat min 1 min negatif 3. Oke, kalau ada min seperti ini yang sejenis, nanti hasilnya akan positif kan, min kali min itu positif. Jadi min 1 plus 3 gitu kan. Punya hutang 1, uang kamu ada 3. Berarti uang kamu nyisa 2 kan. Ya, berarti 10 pangkat negatif 1 dibagi 10 pangkat negatif 3 itu 10 pangkat 2 ya. Berarti R-nya itu ya, R-nya itu kita terus ulang di sini adalah 5 kali 10 pangkat 2 ya. Atau kalau kita ubah ke dalam bentuk normal gitu ya, bukan notasi ilmiah, 5 kali 100 ya. 10 pangkat 2 itu kan 10 kali 10 ya, berarti 5 kali 100 berapa nilainya? 500 Sama kan dengan ini kan? Ya enggak? Berarti artinya dari grafik kita bisa mendapatkan nilai R ya. Kita cari saja gradiennya. Kalau misalkan pengen mudah, bisa cari aja langsung. Dengan langsung dibagi aja, misalkan 1,5 dibagi 3. Ya, 3 dibagi 6. Gitu. 4,5 dibagi 9. Gitu kan. 6 dibagi 12. 7,5 dibagi 12. Dan seterusnya.